cinta kasih Tuhan, karena saya merasakan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang beberapa hari ini saya alami di dalam kehidupan kami. Hari Jumat kemarin anak saya datang dari Jakarta dalam keadaan yang sehat dan bugar sekali. Satu hari di rumah, hari Sabtu pagi anak saya sakit, tiba-tiba belum sakit ya, tiba-tiba waktu pagi jam 3:30 itu kok pas tidur saya dengar kok mama tolong ma, saya itu kok dengar terus saya keluar, ternyata anak saya itu sudah jatuh di lantai. Lalu saya angkat, kok kaki saya lemas semua, tidak bisa dibuat berjalan. Lalu saya angkat karena masih tidur, terus saya angkat ke kamar mandi, terus saya kembalikan ke kamar. Setelah itu saya menunggu waktu agak padang itu ya, agak siang. Saya lihat kok, saya tanya kok lemes semua, tidak bisa apa-apa. Saya bilang sama Pak Joko, ya apa ini dibawa kemana? Karena saya tidak pernah mengalami tidak pernah melihat yang penyakit seperti itu. Lalu wis dibawa ke dokter periksa. Saya lihat saya muter ke dokter umum itu karena kesiangan, jadi tidak ada yang buka. Mereka sudah berangkat kerja. Akhirnya saya sepakat untuk membawanya ke rumah sakit Gadul. Saya bawa ke sana, cuma diperiksa-periksa saja, terus dikasih obat. Habis itu saya tanya, itu ini tidak bahaya kan? Enggak, cuma nanti lama-lama sembuh sendiri, tidak bahaya. Terus saya bawa pulang. Obatnya cuma 2 macam, obat nyeri sama pusing. Terus saya bawa ke rumah, saya minumkan obatnya itu 2 kali karena siang dan sore. Paginya itu minggu pagi kan saya sudah bilang Pak Joko, samanya saya ke gereja, saya tak di rumah. Ternyata tidak jadi ke gereja karena kondisinya itu semakin lemah. Aku tambah lemes, tambah seperti orang lumpuh itu. Kaki di bawah, pinggul ke bawah, sama kaki sudah tidak bisa bergerak lagi. Terus akhirnya saya bawa lagi ke Gadul, terus digorong rumahnya. Terus saya bilang ke dokternya itu, kalau ini obatnya sudah saya minumkan dan kondisinya semakin melemah. Kemudian diperiksa, saya minta tes darah, barangkali ada yang kemarin kan belum tes darah. Diperiksa darah itu ternyata hasilnya normal semua dan tidak ada apa-apa, gejala apa-apa. Terus saya lagi, ini normal semua, jadi tidak perlu dirawat. Kalau mau dirawat boleh, kalau tidak juga boleh. Malah tidak dikasih obat sama sekali. Obat yang kemarin aja diminumkan. Terus saya bilang sama suami saya, ini apa mas, maka di kamar no apa ndak, wis gak usah, lek gak ada apa-apa wis dirawat di rumah saja, katanya saya gitu. Terus saya akhirnya pulang. Dalam hati saya itu pengen ditaruh di situ supaya tahu, tapi kan karena saya sudah punya suami kan saya harus sepakat gitu. Terus ya wis dirawat, nggak usah campur dengan orang-orang sakit karena anak ini sehat kan begitu. Terus saya nggak pulang, minggu pagi itu saya minumkan obatnya kembali, dan saya ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Kak Suri itu datang ke rumah. Saya berterima kasih karena sudah menjenguk dan didoakan. Saya bertambah yakin kalau tidak akan ada apa-apa gitu. Terus saya sampai malam itu tidak apa-apa, anaknya itu tidak apa-apa. Terus paginya saya lihat itu kok tambah melemah, katanya Mas sudah bisa digerak-gerakkan tangannya gitu. Amin. Sudah bisa digerakkan, terus sudah bisa minum sendiri, sudah bisa sendiri. Terus itu sampai siang kakinya gimana, masih belum, malah tidak bisa melapak sama sekali. Kalau ke kamar mandi kemana itu Pak Joko yang mengangkat dengan susah payah karena badannya besar. Saya bisa membantu di belakang. Itu adik Min tuh pas kesana, dan dilihat itu susahnya untuk buang air kecil. Waktu itu saya sampai suruh, ya apa ya iki kok tambah ngene, saya bilang gitu. Wis ta, kata suami saya itu Pak Joko, wis ta percaya meniki karek sikile tok, meniki waras, saiki kaki sekarang tangannya, besok itu kakinya sudah sembuh Pak gitu. Tapi ya wis saya
sing percaya katanya gitu. Terus menerima sing percaya. Saya sebagai ibunya itu rasanya gak mentol melihat itu ya apa sih pas malam tambah malam itu kok anaknya itu ndak ada perubahan, tambah lemas tambah apa gitu, nggak bisa apa-apa. Terus anaknya itu ya wis mukanya itu sudah lesu gitu, sebelum kadang itu lama kadang itu kaki sampai dipukul-pukuli gitu karena jengkel. Kok enggak, aku kok sakit gini, aku kapan sembuhnya katanya. Aku enggak dibawa lagi ke rumah sakit, saya bilang gitu. Enggak usah, saya bilang, nanti kan ini masih hari kedua, nanti katanya tuh nanti besok lah sembuh gitu, tunggu sing sabar lah gitu. Waktu malam hari itu kayak nggak enak, hati saya tuh kok ya apa ya kok tambah mau minta miring ke sini tuh nggak bisa sampai berat, saya angkat sendiri pas Pak Joko itu nggak ada. Terus miring ke kanan kayak rewel gitu, saya tuh sampai capek. Terus kok gini ya bolak balik gitu, minta tolong terus. Habis itu jam berapa itu ya apa ya saya mikir terus apa dibawa ke rumah sakit lagi besok. Tapi saya itu nggak berani ngomong sama Pak Joko, saya diem saja, lihat besok saja. Terus pas malam itu anak saya minta pipis, waktu itu pipis Pak Joko nggak ada. Sedangkan saya kasih pampers itu malah aku kok mau pipis tapi sudah pipis itu ke kasur semua ke situ ya, terus bajunya ini sampai basah semua. Sudah saya nggak sengaja mau minta maaf, ini tadi keluar sendiri kan. Saya nggak bisa nahan. Terus ya saya berusaha itu saya tolong gitu ya, saya tolong gini dengan susah saya tanggung kan sendiri. Saya dudukkan, saya ganti bajunya, saya apa itu ya sampai bersih. Terus saya tidurkan, terus tidur saya sudah berdoa saya gitu. Waktu tidur itu meluk saya tuh aku kok gini malah itu mau nangis gitu. Terus wis tidur aja berdoa, tapi saya bisa nyuruh bilang berdoa wis yang kuat besok itu sudah hari ketiga kok nanti akan sembuh gitu. Terus saya itu duduk sama lampu saya mati, saya duduk di ruang tamu situ. Saya itu mikir duduk diem aja lah ya tikon wis hari itu kan prediksinya itu sakit cikungunya yang habis digigit nyamuk cikungunya kan sendi-sendi lemah seperti orang lumpuh itu, sudah tidak bisa apa-apa sama sekali. Terus malam itu saya gini doa, Tuhan firman-Mu itu loh apa pencobaan yang kamu berikan itu diberikan Tuhan tidak melebihi kekuatan manusia. Saya bilang aku sekarang sudah tidak kuat Tuhan, saya sudah melihat anak saya itu tidak tega. Saya pernah merawat orang sakit selama 3 bulan, tapi saya itu kuat itu tidak pernah gitu. Tapi melihat anak saya itu saya rasanya tidak kuat sekali. Saya minta tolong sembuhkan anak saya itu sambil nangis tuh ngomong-ngomong sendiri di situ pada tidak ada orang. Terus saya masuk kamar, saya doakan, saya tuh tumpang tangan di kakinya itu dari atas ke bawah. Tuhan tolong sembuhkan, tolong anak saya, aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, dokter saja sudah tidak ngasih obat, cuma hanya obat nyeri saja. Saya tuh hanya berharap kepadamu. Saya bisa menangis saya bilang tidak apa-apa mama doa, saya bilang gitu. Terus saya keluar itu, saya tidur di depan kamarnya itu karena manggil-manggil terus sama Pak Joko pulang, sampai Pak Joko itu pulang malam saya masih di situ. Terus saya itu tidak bisa tidur sama Pak Joko itu masih omong Pak Joko ya sih, anak saya minta minum, terus saya balik saya kasih, tahu-tahu itu mama panggil lagi, aku sudah sembuh katanya. Di atas tempat tidur itu kakinya digerak-gerakkan, tangannya diginikan. Amin. Aku sekarang mama kesini, ayah mana? Ya ayahmu manggil-manggil, iya dikira itu ada apa. Terus saya bilang, aku sudah sembuh, ini kaki sudah bisa digerakkan. Sekarang lihatkan aku katanya, lihatkan aku tak berdiri, jangan dibantu ya ma. Sampai kursi-kursinya itu diangkat itu akhirnya sudah bisa berdiri. Terus saya itu bersyukur sama Tuhan. Amin. Berdoa terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan. Saya bilang gitu sama Pak Joko juga di situ. Saya malam-malam itu
berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Saya percaya hanya Tuhan yang sanggup. Orang-orang banyak yang bilang, kok kayak lumpuh ya Mbak Yuli, kayak gini. Mereka itu apa itu sama Bapak ke poli umum saat ini apa Bapak Gembala sudah dikasih minyak urapan, itu sudah sembuh, tinggal nunggu waktu, sabar saja. Saya gitu, dan malamnya saya kembali tumpang tangan itu, dan luar biasa Tuhan sangat dahsyat sekali. Dan itu membuat saya tuh apa ya, tidak bisa berkata-kata, saya hanya bisa menangis mengucap syukur. Amin. Dari Yes. kejadian yang seperti ini, apa Tuhan, saya ingin tuh, mungkin Tuhan itu ingin membuat kami itu lebih dekat, lebih rajin untuk ke gereja. Itu kemarin kadang-kadang kami suka bolos coba untuk berdoa. Kami kemarin bersungguh-sungguh memohon sama Tuhan, kalau minta tolong Tuhan sembuhkan saya, itu sampai berulang-ulang, sampai kata-kata saya itu tidak bisa diucapkan. Saya hanya menangis, Tuhan tolong saya ambil jamah itu, saya tidak mau. Saya percaya Engkau tidak akan mempermalukan anakmu Tuhan. Orang bilang, banyak yang bilang begini, tapi saya percaya Tuhan Yesus saya lebih dari itu. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala juga Surya sudah memberikan doa dan dukungan iman, kekuatan pada kami. Terima kasih.